Jadi fasabih, bertasbih kepada Allah. Kita mengingat justru jangan sampai kenikmatan ini membuat kita lalai. Rekan-rekan, sahabat-sahabat yang alhamdulillah insya Allah dimuliakan Allah, puji syukur pertama kita panjatkan, mengingatkan, saling mengajak untuk menjadi hamba yang bersyukur, abdus syukur. Pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan satu kesehatan kepada kita, satu nikmat yang luar biasa, yang karena nikmat ini maka kita bisa menikmati kenikmatan ini. Karena kalau nikmat sehat ini lagi mendapatkan satu ujian, maka segala kenikmatan jadi tidak ada. Kopi jadi rasanya pahitnya pahit, nggak ada. Kemudian makanan enak jadi nggak enak, tidur nyenyak jadi tidak ini, kumpul sama anak istri jadinya dengar anak suara main saja itu rasanya pengen emosi tok gitu kan. Dan alhamdulillah atas karunia nikmat sehat ini Allah mengilhamkan ke dalam dada kita, ke dalam hati kita untuk hari ini bisa berkumpul bersama-sama. Bahasanya kita belajar bersama, ngaji bersama, dan belajar tentang pertanian bersama-sama, walaupun mungkin hanya sebentar. Itu kemudian semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan pagi siang hari ini, semua yang kita korbankan, keringat kita, waktu kita, tenaga kita, dan semuanya itu insya Allah dicatat sebagai nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan semuanya, alhamdulillah hari ini kita memulai acara panen untuk musim yang ini setelah 3 minggu berjibaku dengan lumpur dan rumput, karena diawali dengan panen yang kemarin yang dikatakan tidak berhasil, kemudian yang dihadapi adalah tanah dan rumput yang begitu panjangnya luar biasa. Alhamdulillah hari ini kita mulai bisa merasakan panen, dan insya Allah maka berikutnya nanti setiap pekan kita insya Allah akan panen. Yang sampai hari ini Allah masih memberikan kenikmatan, tanamannya normal walaupun ada ujian-ujian, kadang penyakit jamur dan lain sebagainya. Rekan-rekan semuanya, tidak banyak sebenarnya, ini jatahnya Ustadz Toto tadi karena beliau lagi ada acara, nanti jam 8 baru bisa merapat ke sini kembali. Maka kami sampaikan saat momentum seperti ini saya mengingatkan, walaupun sudah pernah saya sampaikan gitu kan, surat Asyr gitu kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maaf, bukan surat Asyr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Rekan-rekan semuanya, mengingatkan kepada kita, Allah memberikan satu warning, satu pengingat kepada kita, idza jaa nasrullahi wal fath, dan apabila itu kan kemenangan diberikan kepada kamu, kebaikan diberikan kepada kamu, dan manusia berduyun-duyun untuk mengikuti kamu itu kan, melihat kamu, bertanya tentang kamu, berkiblat kepada kamu dan lain sebagainya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitana sayadkhuluna fi dinillahi afaja fasabbih gitu kan. Maka bertasbihlah. Jadi perintahnya Allah ketika ada kenikmatan datang, ketika ada keberhasilan, ada kebaikan, maka perintahnya adalah fasabbih, bertasbihlah kepada Allah gitu kan. Kenapa kita harus bertasbih? Kita diingatkan bahwa yang hebat itu Allah gitu kan. Yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan kekayaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat pernah kami sampaikan bahwa apa yang sampai kepada kita, nikmat itu bukan karena ikhtiar kita, tapi itu hakikatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhtiar kita itu hanya menjadi sebuah wasilah, keimanan kita kepada Allah menjadi wasilah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau Allah sudah sayang, maka Allah akan berikan itu gitu kan.
Walaupun ada pertanyaan, Pak, kenapa banyak orang yang ibadahnya nggak karu-karuan gitu kan? Kan nggak disayang sama Allah, tetapi kenikmatannya banyak gitu kan. Nanti ada satu hal yang namanya bahasa namanya hijrot. Nanti dilulu gitu kan. Tapi nanti pada satu titik mesti akan jengkang gitu kan. Kenapa? Ya saya pernah mengalaminya, yang pernah saya sampaikan itu. Jadi fasabih, bertasbih kepada Allah. Kita mengingat justru jangan sampai kenikmatan ini membuat kita lalai, kita lalai. Kalau kemudian kita dapat ujian, kita dekat dengan Allah itu wajar. Tapi ketika kadang-kadang ujian nikmat pun juga ini ujian yang lebih berat juga. Kami ingat ketika lagi loro-lopo, lagi susah itu ya doanya itu luar biasa sampai menitikkan air mata. Tapi saat kenikmatan itu datang kadang-kadang jadi malas-malasan. Sholatnya pun berdiri dengan malas, rukuk dengan malas, sujud dengan malas. Begitu. Kemudian jadi kita ingatkan, Allah ingatkan, bertasbihlah kepada Allah, Maha suci Allah, subhanallah gitu kan. Kita berikrar subhanallah karena apa? Yang hebat, yang suci, yang semuanya adalah Allah. Jangan sampai kita seperti Korun, gitu kan? Seperti Korun yang dikatakan ketika orang-orang bertanya melihat Korun itu juga Bani Israel, juga satu bangsa dengan Musa, bukan bangsanya Fir'aun, gitu kan? Korun itu bangsanya Musa, saudaranya Musa. Dia orang yang nggak punya, kemudian dia meminta kepada Allah diberikan karunia yang banyak, tapi kemudian setelah kaya dia mengatakan kepada semua orang bahwa kekayaan saya itu karena ikhtiar saya, hebat saya karena ikhtiar saya, sukses saya itu karena kerja keras saya. Apa yang terjadi? Maka habis gitu kan. Allah kemudian menenggelamkan semuanya apa yang dimiliki Korun beserta dengan orangnya. Bertasbih, fasabih bihamdi rabbika. Dan kemudian setelah bertasbih subhanallah, maka kemudian Allah mengatakan fasabih bihamdika. Kemudian bertahmidlah alhamdulillahirabbil alamin, mengucapkan syukur kepada Allah. Sekali lagi mengingatkan kita kepada Allah bahwa ini semuanya datangnya dari Allah. Oleh karena itu muncul satu adab berikutnya, yaitu kemudian kita bersyukur, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, tentu kita ingat. Kalau kita mau sedikit merenung sedikit baik kehidupan kita ataupun di dalam pertanian kita gitu kan. Tadi dikatakan bahwa sungguh ikhtiar kita itu bukan faktor penentunya gitu kan. Kurang apa gitu kan tanaman kita yang kemarin. Bahkan bisa dikatakan mungkin teman-teman yang warna tadi ini kita tahu kemarin itu yang sempat gagal kemarin itu nyemprot itu malam hari. Wah, karena apa? Penyakitnya datang malam, dihadang malam. Enggak cuma 4 hari sekali, setiap malam disemprot. Kurang apa ikhtiarnya? Habis-habisan semuanya. Tetapi nyatanya Allah berkehendak lain gitu kan. Dan sekali lagi ketika ada ujian seperti ini, maka yang diperintahkan kita adalah faida farokta fansob. Bisa jadi 2 syarat untuk kan alam nasrah laka sodrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya. Walhamdulillah. Jadi kita syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Kemudian yang terakhir adalah fasabih bihamdi rabbika wastaghfir. Kemudian beristighfarlah. Karena bisa jadi akan muncul ujub, muncul sombong, muncul riya, gitu kan? Kayak Korun, kayak Hanan, gitu kan? Oh nyongko, oh kiye, sama maneng nyongko, Mas Tusron kok, nyongko izatun afam kok, dan lain sebagainya. Masya Allah. Sehingga Allah mengingatkan wastaghfir, kemudian beristighfarlah.